kenapa ya luas segitiga kok hampir sama ya dengan luas jajar genjang? Nah, pernah nggak kamu kepikiran seperti itu? Atau kamu cuma ya udahlah apalin aja ya? Nah, yuk penasaran nggak? Kan luas segitiga kan alas kali tinggi bagi dua gitu ya katanya ya. Loh, luas jajar genjang juga alas kali tinggi, cuma bedanya nggak dibagi dua ya. Nah, pernah nggak kepikiran? Kenapa? Penasaran? Jangan lupa follow dulu ya. Yuk kita bahas ya. Nah, coba sebenarnya kenapa sih ya luas segitiga itu hampir sama dengan luas jajar genjang? Yuk mari kita lihat. Ya karena sebenarnya ya segitiga itu bisa dibentuk ya sebagai separuhnya jajar genjang ya. Segitiga apa, misalkan segitiga siku-siku ya kan. Segitiga siku-siku kan sebenarnya bisa dibentuk dari apa? Ya dari ini nih, persegi panjang. Lupa persegi panjang memangnya jajar genjang? Iya, persegi panjang itu adalah termasuk dari keluarga jajar genjang ya. Termasuk jajar genjang ya, karena jajar genjang sendiri adalah definisinya adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar ya. Jadi persegi panjang itu jajar genjang nih. Nah, ini kan sejajar ya kan. Ini juga sejajar nih. Gitu ya, gitu ya. Jadi tuh, jadi luas segitiga siku-siku ya separuhnya dari luas jajar genjang. Jajar genjang yang di sini khusus ya, namanya jajar genjang. Ini apa? Namanya persegi panjang. Jadi dia punya nama khusus ya. Sama alas luasnya adalah kan kalau ini, makanya kalau persegi panjang kan katanya panjang kali lebar ya. Sama saja sebenarnya alas kali tinggi ya. Nah, di mana tingginya sama alasnya harus tegak lurus. Karena kebetulan persegi panjang itu sudah tegak lurus sisinya, maka ya udah luasnya sama dengan alas kali tinggi saja ya. Alas kali tinggi. Nah, tapi kalau segitiganya ya separohnya gitu ya. Jadi kalau luas persegi empatnya ya, persegi panjangnya alas kali tinggi ya, maka luas segitiganya sama dengan setengahnya, karena separohnya ya, setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi dua gitu ya kan. Nah, kalau segitiganya misalkan segitiga lancip kayak gini, nah gini gimana ya, misalkan ini agak beginilah ya. Nah, sama saja ini juga bisa dipandang sebagai separuh dari jajar genjang nih. Coba kalau kita bikin begini nih, ini kita bikin yang sejajar dengan ini gitu ya kan. Nah, ini tuh kan, tuh ini kita bikin yang sejajar sama ini ya gitu ya. Tuh kan, jadi kalau luas jajar genjangnya ya kan, alas kali tinggi. Alas kali tinggi, alasnya ditulisnya A saja ya, tingginya T gitu ya kan. Tapi syaratnya yang paling penting adalah alas harus tegak lurus tinggi ya. Jadi kalau misalkan kita pakai alasnya ini gitu ya kan, tingginya yang mana? Tingginya adalah ditarik dari titik sudut yang di depannya gitu ya. Nah, harus tegak lurus dengan alas. Nah, oke, bisa dipahami ya. Berarti luas segitiganya ya ini separuhnya ini ya kan, separuhnya dari apa? Jajar genjang ya, setengahnya dari jajar genjang ya. Jadi luasnya, luas segitiganya ini sama dengan separuhnya. Jadi alas kali tinggi tadi ya, luas jajar genjang dibagi dua gitu. Loh Pak, kalau misalkan segitiganya tumpul gimana? Sama saja ya, segitiganya tumpul begini. Ini kan segitiga tumpul tuh yang begini ya. Nah, yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat ya. Ya, pada baik, sama saja ya. Nah, ini segitiga ini bisa kita pandang sebagai separuh dari jajar genjang nih. Nih, tuh kan. Tuh ya, jadi kita bikin ini agak gambarnya. Nah, ya ginilah. Nah, gini. Pokoknya ini kira-kira sejajar sama ini ya. Ini dibikin sejajar sama yang bawah. Nah, ini. Nah, ya kan? Luas jajar genjangnya sama dengan apa? Alas kali tinggi. Tingginya yang mana? Hati-hati, kalau alasnya ini, nanti garis tingginya ditarik dari, paling gampang ya, ditarik dari titik sudut di depan alas. Berarti ini titik sudut depan alasnya berarti yang ini nih. Nah, ini yang undul-undul ini ya, yang saya lingkari gitu ya, dari situ. Itu ya, tegak lurus dengan alas. Tuk, 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 tuk. Dengan garis alas ya, ralat ya. Bukan dengan alas ya, tapi dengan garis alas. Ya, jadi nggak harus nempel di alas ya. Kalau nempel di alas nggak bisa tegak lurus nih ya. Nah, ini nggak bisa tegak lurus, tapi dengan garis alas nih. Tuk, 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 tuk. Nah, ini diperpanjang. Alasnya boleh diperpanjang. Nah, ini adalah garis alas ya. Ini namanya garis alas gitu ya kan. Nah, oke. Tegak lurus dengan garis alas. Oke. Maka luas segitiganya yang warna merah ini gitu ya. Ya, bisa kita pandang sebagai apa? Separuhnya dari jajar genjang itu. Alas kali tinggi bagi dua. Nah, makanya ya, oh pantesan kalau luas segitiga itu mirip banget ya sama jajar genjang, cuma bedanya dibagi dua ya, karena memang
Aslinya, wah aslinya ya karena memang bisa dipandang sebagai jajar ginjang yang dibagi dua sama persis gitu. Bermanfaat info ini luar biasa. Jangan lupa share ya, share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, bapak ibu guru ya kan. Nah, RT RW ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas ya.